Ya semoga teman saya bisa tenang di alam sana, karena saya yakin dia itu meninggal karena tugas. Dan semoga dia masuk ke dalam surga, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang kamu belum siap buat nikah, mendingan kita putus. Dia tunggu. Dia itu cuma buat nikah tuh doang. Tahu nggak kenapa? Biar lu cepet-cepet ngelakuin sesuatu. Kalau mungkin pertama pasti takut ya, pasti kita shock gitu, karena yang tadi bertiga sekarang jadi berdua gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya mungkin bisa jadi kalau misalnya if we wanna look at the bad side mungkin itu rojan apa hantu. Atau mungkin kalau misalnya we wanna look at the good side mungkin itu malaikat yang ngasih kita yang tadi udah mau mati diselamatin sama satu orang gitu. So, be grateful gitu. Mungkin security itu meninggal ada purpose-nya juga. Benar. Dia harus membantu banyak orang yang di hotel itu. Dia mengabdi, walaupun matinya mengabdi dia tuh. Kita bersyukur gitu ya. Bersyukur, kita doakan itu. Terima kasih. Hero. Iya benar-benar. Awalnya korban bersama-sama dengan 3 rekannya hendak melakukan evakuasi di atas dan sekaligus bersama-sama dengan rekan-rekan damkar. Namun pada saat kembali 3 rekannya itu beranggapan bahwa yang bersangkutan sudah mungkin mendahului atau sudah turun ke bawah. Tapi setelah di bawah mereka melihat tidak ada. Gimana nih bang? Asapnya tebal banget nih. Yaudah, ini ember gue bawa, lu urusin yang lain, ya? Iya. Nih, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Hati-hati. Pelan-pelan. Ini pintu keluarnya. Ini, Mbak. Ayo, Mbak. Sini, Mbak. Ayo, Mbak. Sana, Mbak. Ada apa ya? Kok habis belakang nggak mati lampu ya? Sana, Mas. Di mana, Mas? Yaudah, ayo Kak, masuk ke jalan evakuasi aja ya. Ayo Kak, lurus aja. Gimana Pak kebakarannya Pak? Di lantai 6. Bapak lurus aja ya Pak ya? Pak, sabar Pak, tunggu Pak. Ayo Kak. Di, setahu gua ada jalan samping. Serius loh, tapi biar gua aja yang cek. Biar gua aja. Iya. Hati-hati toh. Iya. Aduh kesian nih toh.
bangun Tok. Tok, Dudi. Tok, bangun. Di. Bangun Tok. Di, lu gak kenapa-napa kan, Di? Lu gak kenapa-napa kan? Lu kangen sama gue ya? Hah? Lu lihat dong, gue sehat walafiat. Gimana sih lu? Di, gue tadi mimpi. Gue mimpi kebakaran terus lu masuk ke dalam api, Di. Tok, itu mimpi, Tok, mimpi. Bukan kenyataan. Enggak, Di, enggak. Ini beneran, Di. Ini kenyataan. Tadi kebakaran. Mana kebakarannya? Lu pasti banyak pikiran nih. Jadinya mimpi yang aneh-aneh. Yaudah, mendingan sekarang lu cuci muka di sana. Lu mau pulang bareng gua nggak? Ini udah jam pulang nih. Ya ampun, Cika. Yaudah, gue bersih dulu ya. Kalau perlu mandi ya, biar seger. Cika. 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 Aku bisa jelasin semuanya. Jelasin apa lagi sih? Kalau emang kamu cinta sama aku, harusnya kamu berani buat ngelamar aku. Tapi nyatanya apa? Kamu nggak berani kan? Cika, bukannya aku nggak cinta sama kamu, tapi... Tapi apa? Ya, tapi aku belum siap. Kalau emang kamu belum siap buat nikah, mendingan kita putus. Cika! Cika, tunggu! Cemberut aja muka lu. Kenapa sih? Hah? Gue tahu nih. Tadi gara-gara Cika ya. Hah? Di, kenapa ya? Cewek itu selalu bikin pusing. Ya, makanya cepetan lu nikahin. Ntar lu cepet cowok lain lo. Ya lah, Di. Nikah itu butuh persiapan. Gue tahu, makanya lu jangan lama-lama persiapannya. Kalau gue jadi cewek nih, gue juga males nungguin lu kelamaan. Mendingan gue cari yang lain. Emangnya enak nunggu kelamaan? Udah, ngomong sama lu, malah gue bikin tambah galau tuh, Mbak. Cika, tunggu Cik. Ya, Mau gue bantuin bantuknya? nggak usah deh. Emangnya lo nggak sibuk? Enggak kok, di sini gue bantuin. Gak apa-apa, gue aja. Ya, jadi udah pacaran lama, entah berapa tahun saya juga kurang tahu, cuman dari pihak perempuan itu kayaknya sudah minta dilamar, minta dinikahi. Cuman ya tahu sendiri lah Mbak, gaji satpam berapa kan, jadi keuangannya terbatas. Nah dia sih udah kalau buat nikah mau-mau aja, cuman keuangannya kan masih, jadi dia selalu bilang gue dituntut nikah mulu nih Nu. Tapi gue sih mau, teman kan kalau gue modal duit segini gimana, cuma kendala uang aja.
Minggir. Bengong aja lu. Magabut, makan gaji buta. Kerja sono, gantian. Di, barusan gue ngeliat Cika sama Agus PDKT. Bener kan apa gue bilang? Nggak percaya sih lu. Sebenarnya sih, gue lagi nabung nih buat beli cincin. Tapi kira-kira Cika mau nggak ya nunggu sampai bulan depan? Ya, kelamaan. Kenapa nggak sekarang aja lu beli cincinnya? Gue masih nunggu gaji bulan depan, Di. Duit gue kurang. Yaudah. Kalau gitu, nanti pas gaji lu turun, lu cepetan deh beli cincin. Kasih surprise buat Cika. Ya, sekarang aja dia lagi nanggepin cowok lain, gimana dong? Nih, gue bilangin. Cewek kayak gitu tuh, cuma buat manas-manasin lo doang. Dia tuh cuma buat ngetes lo doang. Tahu nggak kenapa? Biar lu cepet-cepet ngelakuin sesuatu. Gitu. Gitu ya? Ya iyalah. Thanks ya, bro. Kali ini lo nggak bikin gue galau. Ya udah kalau gitu gue cabut ya. Ya cepetan deh, gantian. Kebakaran! Anto! So kebakaran, So kebakaran! So itu kebakaran, So! Kebakaran dari mana? Saya cuma bakar sampah. Enggak, bukan kebakaran. Itu apinya gede banget, So. Itu kebakaran, So. Kamu ngiko ya? Tok, dari tadi saya bersihin sampah, saya bakar sampah, malah kamu siram. Jadi basah semua nih. Kok aneh banget ya, So? Tadi itu apinya gede banget, So. Tadi kebakaran di sini. Dengerin saya. Pasti kamu cuma kecapean. Udah. Mending kamu istirahat. Kamu ganggu orang kerja aja. Ya udah. Gua cabut kerja dulu, So. Udah sono. Anto. Gangguin orang kerja aja. Jadi basah semua nih. Ya sebelum peristiwa terjadi sih saya sempat memergokin dia saat di kantin tuh lagi mojok aja, bengong aja sambil mainan handphone, tapi dipencet enggak, diliatin enggak, hanya bengong saja. Dan sambil di sebelahnya tuh dia ngantongin sebuah cincin sambil ngeledekin, "Wih, kebeli juga nih cincin nih, jadi dong nikah." Saya sempat ngomong kayak gitu. Cuman dia hanya senyum-senyum aja sampai nggak tahu, cuma senyumnya ya gitulah, senyum-senyum. Saya nggak tahu dia mana senyum, tapi ada apa yang dalam hatinya kita tidak tahu. Dan sampai itulah peristiwa terjadi, dia belum sempat memberikan cincinnya dan Tuhan berkata lain. Wih, mantap. Gue demen nih. Udah megang cincin aja nih anak. Katanya nunggu bulan depan, Bos. Gua takut terlambat, Di. Terlambat gimana? Oh, takut disamber orang ya? Enggak sih. Gua cuma takut nggak ada banyak waktu aja. Yaudah, cepetan. Lu sekarang lamar si Cika, ya? Cepetan. Sekarang, hah? Ya udah, gue cari Cika dulu ya. Oke. Good luck, bro.
asap nih. Pak, Bu, buka pintunya, Pak. Bu. Asap apaan? Buka pintunya. Cie, kalau dia nggak mau nerima cincinnya, sini buat gue aja. Enggak lah, cincin ini cuma buat Cikaran. Cika terus. Ya iyalah. Suara ledakan apa ya, Ran? Iya ya. Ini apaan? Saat terjadi kebakaran, biasanya seorang security mengecek dulu bagaimana kondisi kebakaran. Apabila apinya masih kecil atau mungkin masih bisa dipadamkan oleh petugas, mungkin langsung kita padamkan agar tidak mengganggu aktivitas atau keadaan yang ada di hotel. Apabila apinya memang besar, maka kita akan menginformasikan kepada pihak resepsionis agar segera membunyikan tombol alarm, dan di saat itu pula kita sebagai security akan men-sweeping seluruh area agar seluruh tamu bahkan seluruh karyawan dipastikan tidak ada di seluruh gedung. Ada apa ya? Kok habis belakang nggak mati lampu ya? Kenapa, Mas? Di mana, Mas? Di mana? Yaudah, ayo Kak, Mas, kita evakuasi aja ya. Ayo Kak, lurus aja Kak, lurus aja, lurus. Gimana Pak kebakarannya, Pak? Di lantai 6. Bapak lurus aja ya, Pak ya? Pak, sabar Pak, tunggu Pak. Ayo Kak. Di, setahu gua ada jalan di samping. Serius loh, tapi biar gua aja cek. Biar gua aja. Iya. Hati-hati Tok. Aduh, kesian nih Tok. Jadi ketika saat kami menerima berita ada satu kebakaran di gedung, tim kami menerima dengan respon, terus salah satu tim kami yang mengasatukan dulu apa betul ini informasi yang tidak main-main, dengan meluncurkan tim TRC, tim reaksi cepat. Kalau memang udah A1, kami meluncur dengan segera. Dilatih punya tim. Di saat kita security ini sweeping seluruh area, di setiap tangga itu ada biasanya engineering atau housekeeping yang diperbantukan hanya untuk standby di pintu. Jadi kita sebagai security men-sweeping setiap kamar, mengarahkan kepada tamu, bapak, ibu, keluarnya lewat situ. Nah, di setiap yang tangga itu sudah tersedia housekeeping yang sudah mengarahkan, nanti di situ dia tinggal mengarah ke bawah, sudah diarahkan ke titik itu.
setiap tangga darurat itu disetting tanpa kayu dan tanpa bahan yang mudah terbakar. Dia hanya besi semua dan dipastikan di situ api tidak akan masuk ke area tangga darurat karena di situ tidak ada instalasi, hanya untuk jalur khusus evakuasi saja. Bang, aduh gimana nih bang? Takut tebel banget. Ya udah, ini ember gue bawa. Lu ngurusin yang lain, ya? Iya. Nih. Mbak. Sini mbak. Sini mbak. Hati. Ya, pelan. Pintu belakang. Ini mbak. Ayo mbak. Ini mbak. Sana mbak. Gimana nih? Hilman. Alhamdulillah, untung lu dateng. Gimana? Tamu hotel udah lu evakuasi belum? Hah? Udah aman semuanya. Mereka ada di bawah. Anto mana Anto? Itu. Anto di dalam tuh. Astagfirullahaladzim. Apinya tambah gede, Man. Anto! Oh, bisa gitu, toh? Kenapa dia jatuh gitu? Tenang. Kita bilang aja, Kami sampai di lokasi kebakaran, pasti pertama melihat titik apinya dulu, Bu. Kalau titik apinya sebelah mana, terus jalur mana yang kita pakai. Kan kita cari tali amannya. Kalau misalkan memang sudah terlihat dengan pandangan mata, itu langsung menuju titik api. Selang pertama pasti driver yang bekerja untuk menyambungkan dari unit sampai ke alat selang. Kalau apinya bisa dijangkau dengan selang 1, pasti kami pasang selang 1. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, selang 2, selang 3 sampai seterusnya. Kalau tim pemadam, kalau udah api, nggak ada api sedang, api besar, api kecil. Kalau udah memang terjadi kebakaran, pasti kami akan segera atau secepat mungkin menjinakkannya.
bisa toh. Udah selamat toh. Wah, nggak luka sama sekali lagi. Cabut yuk. Kami pun bingung karena saat dibawa dia tadi di lantai berapa, 4 atau 5, sepertinya dia masih ada di belakang saya. Dan kami turun karena memang kita sudah pastikan bahwa di atas itu sudah tidak ada orang lagi. Dan ternyata saat kami turun, teman saya sudah yang satu tidak ada. Tadi apa di sebelah gua, sumpah. Tadi dia di sini. Oh, dia di sebelah kali. Hah? Dia nggak mungkin, Abang. Dia nggak keluar dari sini. Abang. Hati-hati masih di dalam, Bang. Hati-hati di dalam. Cika, tenang. Tenang. Gue yang cari Anto. Sabar. Ya. Tenang ya, lu tunggu sini ya. Pasti Atu udah ditolong sama petugas. Kami itu makasih. Sabar ya. Biar tim kami yang bekerja. Jangan masuk mas. Ayo. Atau pasti sudah ditolong sama petugas sih. Madam lagi mademin apinya. Kami punya satu keinginan mematikan api itu dengan meminimalis sekecil mungkin kerugian. Jadi kami nggak bekerja dengan sembrono, dengan hitung-hitungan yang cukup. Kami alhamdulillah sudah terlatih. Jadi apa nih yang kami harus lakukan ketika saat gedung itu sudah kosong, clear, berarti udah nggak ada yang evakuasi. Terus kalau memang ada alat-alat atau perkakas yang bisa diselamatkan, kami akan selamatkan. Jadi menanggulangi suatu kebakaran itu bukan menghancurkan yang ada di isi-isinya. Kalau memang seperti itu berarti kerjaan kami tidak berhasil. Apabila terjadi satu kebakaran, itu disegerakan menuju pintu evakuasi untuk menyelamatkan diri. Dan disarankan untuk warga ketika saat jadi satu kebakaran itu harus menghindar dari radius api yang aman. Bang, ada korban.
bapaknya Anto, Bang. Gue yakin banget. Ini cincin buat Cika. Dilemanya di sini warga yang menyaksikan satunya kebakaran itu nggak sedikit yang menghalangi, Bu. Jadi menghalangi kerjanya kami. Banyak warga yang nggak mengerti tapi ikut-ikutan kerja, itu menambah sulit kami untuk bekerja. Itu bukannya Anto. Ya semoga teman saya bisa tenang di alam sana, karena saya yakin dia itu meninggal karena tugas dan karena menyelamatkan nyawa orang lain, dan semoga dia masuk dalam surga, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api atau belum? Bersihkan aja. Bersihkan dari mana? Ya, dari ruangan itu. Ruangannya dari mana? Apakah dari sound system atau dari mana? Kayaknya dari tempat ini ya, tempat soundman apa? Tempat apa? Soundman itu. Soundman. Tadi saya kelas tidur, kita masuk ke room, gedor tamu, kita keluarin lewat exit. Ya, pas begitu itu selesai kita cek, ya udah masuk room yang nomor sini. Iya, di hotel semua. Di hotel semua. Kita cek semua. Termasuk karyawan sudah turun semua. Semua karyawan, sudah keluar semua karyawan. Cek semua.
warga untuk menghindari segala sesuatu, untuk tidak terjadinya kebakaran. Apabila kita meninggalkan rumah atau toko, itu disarankan tidak ada arus listrik yang nyantel atau posisi on, ya, entah itu elektronik, entah itu charger HP, entah itu setrikaan, ya. Dan kalau memang perlu, matikan lampu aja. Di balik tragedi yang tersebar di berbagai